Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia. Jumpa lagi dalam serial podcast Ansor, khusus dalam segmen Sabaran Sahur bareng Ansor. Namun sahabat, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah seorang ustadz, salah seorang pengurus Rijalul Ansor PW DKI Jakarta bersama sahabat Fauzan Amin, dan nantinya akan menyoal mengenai fenomena hijrah zaman now. Kemudian kita mungkin nanti akan ada dialog kecil-kecilan. Langsung saja kita sapa kepada Kang Fauzan. Saya nyamannya begitu ya, Kang Fauzan ya. Saya sapa Kang Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kang Fauzan kiranya untuk menyoal mengenai fenomena hijrah zaman now. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ansor Banser di seluruh penjuru Nusantara, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi bersama podcast yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah bahwa kegiatan ini setidaknya mengisi ruang-ruang kosong kita untuk terus khidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Betul. Jujur saja saya sendiri tadi sempat agak sedikit grogi ya, karena kita tampil di pimpinan pusat. Kalau saya kan masih orang daerah kayak gitu. Ya, apalagi temanya berkaitan dengan fenomena anak muda di Jakarta khususnya, di mana kita sering dengar tentang hijrah zaman now. Artinya banyak sekali di antara anak muda zaman sekarang itu memiliki cita-cita dan keinginan untuk hijrah. Entah dia sudah berhijrah atau masih belum. Entah dia sudah hijrah dan kembali ke masa lalunya atau seperti apa. Yang pasti fenomena ini penting untuk kita sikapi bersama agar tantangan-tantangan dakwah di kalangan anak muda ini betul-betul terfasilitasi dan betul-betul disambut baik, khususnya oleh teman-teman di Rijalul Ansor. Karena bagaimanapun Rijalul Ansor itu memiliki amanah yang sangat luas, artinya bukan hanya sekedar tugas-tugas keansoran, tetapi tugas-tugas menjaga masjid, menjaga musola, menjaga majelis taklim dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab Rijalul Ansor. Dan kebetulan kami dapat amanah untuk ikut serta bersama-sama sahabat-sahabat Rijalul Ansor DKI Jakarta, di mana tantangannya mungkin sedikit berbeda ketika saya pribadi masih berada di kampung. Kalau tradisi santri ya, tradisi sahabat-sahabat Ansor mungkin yang rumahnya ada di daerah ya, sedikit berbeda dengan tantangan di Jakarta. Waktu di daerah, waktu di pesantren biasanya yang namanya santri itu selalu sami'na wa ata'na. Iya. Diperintah pun biasanya nggak mau. Iya. Apalagi harus rebutan jadi imam, apalagi harus nyerobot mic di masjid. Ya. Waktu kami hijrah lah kira-kira. Walaupun motifnya kita hijrah di kampung, bukan soal ingin berdakwah di Jakarta, tidak. Tetapi kita hanya ingin memperbaiki nasib lah, merantau ke ibu kota. Tetapi fenomena ini memang harus disambut baik oleh khususnya sahabat-sahabat Ansor ya. Karena bagaimanapun fenomena hijrah zaman now ini adalah kenyataan, terutama di kalangan public figure, para artis ya. Ada anak-anak SMA yang mungkin tidak pernah dan tidak berkesempatan belajar di pesantren. Hidupnya mungkin sudah glamor atau habis di jalanan, tetapi dia memiliki keinginan untuk tiba-tiba aku pingin seperti Gus Yakut. Aku pingin seperti Gus siapa misalnya kan. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Artinya keinginan dan cita-cita mereka memang harus kita sambut. Kalau tidak kita sambut, disambut orang lain nanti. Ya, ketika orang lain yang menyambut,
bukan kalangan santri yang menyambut mereka kemudian kita marah, kan bukan begitu. Nah, artinya wadah anak milenial ini yang ingin hijrah memang harus kita jembatani sehingga tidak terjadi lagi ada orang baru 2 hari hijrah sudah merasa lebih alim dari para kiai, kan begitu kan ya. Kita saja yang mungkin tinggal di pesantren puluhan tahun ya, mungkin khatam kitab sudah berkali-kali saja tidak berani mengatakan bahwa saya ini sudah hijrah dari dunia kelam menuju dunia yang lebih islami, misalnya tidak berani. Kenapa? Kita sendiri sadar bahwa kita ini kan mahalul khata' wan nisyan. Artinya ada sisi-sisi di mana mungkin kita sebagai santri mengalami kejenuhan. Di pondok biasanya dikurung. Ketika hijrah ke Jakarta menghadapi realitas kehidupan yang sangat super hedon. Jadi ada fenomena yang santri jenuh menjadi santri ya. Tetapi ada orang yang tidak pernah nyantri juga pingin ikut santri kilat ya. Mungkin maka dari itu di antara kegiatan kami di Jakarta itu selain kita hidup di apa ya istilahnya ya kegiatan aktivitas sehari-hari bekerja dan sebagainya, kita menyempatkan mengumpulkan anak-anak muda di jalanan, kita ajak ngobrol ya, karena memang mereka ini kalau tidak kita sambut akan disambut orang yang lain. Nah, artinya mengisi kekosongan itu memang dibutuhkan setidaknya keberanian begitu kan? Betul, butuh terobosan lagi. Dan tantangannya tidak mudah ya. Tidak mudah kan. Tidak artinya jangan sampai seolah-olah hanya saya nggak layak untuk ini, nggak bisa begitu ya kalau di DKI Jakarta begitu ya Kang? Nggak bisa. Jadi kita memang harus terjun langsung. Waktu itu pertama kali saya masuk ke Jakarta, saya itu tinggal di sebuah masjid ya, di Jakarta Pusat ini. Nah, di situ saya diceramain orang yang mungkin dia baru hijrah ya, diceramain pakai ayat, pakai hadis, dan saya pikir baca ayat saja amburadul. Sementara kita di pesantren sudah terbiasa ngaji kan. Kita diceramain orang yang tidak biasa ceramah gitu. Nah, disitulah saya membuka cakrawala kesadaran bahwa ternyata Jakarta ini berbeda dengan di daerah. Nah, di Jakarta ini memang harus kita lebih aktif, jangan pasif. Jangan sampai ketika masjid-masjid, kemudian musola dikuasai oleh orang sebelah, malah kita ribut. Jadi kita memang harus harus berbagi peran lah. Saya pikir Ansor ada perannya sendiri, Banser juga ada perannya sendiri. Rijalul Ansor harus memerankan sesuai jobnya. Jangan sampai Rijalul Ansor seperti Banser misalnya kan. Atau sebaliknya, Rijalul Ansor malah tidak punya masjid, tidak punya musola. Ini menjadi PR bagi kita bahwa tantangan berdakwah di Jakarta memang terutama ketika kita masuk di kelas menengah ke atas. Karena banyaknya pemuda ingin hijrah itu bukan justru anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip ekonominya menengah ke bawah, tetapi menengah ke atas. Ini menjadi tantangan bagi sahabat-sahabat Ansor, khususnya Rijalul Ansor nih, yang mungkin ekonominya masih ya menengah ke bawah ya. Jadi saya sendiri itu mulai melatih diri. Kalau di kampung dulu kita berpakaian sederhana, ya bersorban mungkin pun jarang ya, walaupun kita tahu dalilnya ya kamu qad zadu hilman, kita tahu dalilnya, tapi untuk memakai surban itu kan kita sungkan sama kiai, sama Gus dan lain-lain. Tetapi di Jakarta ini memang harus mulai dari cara bangun tidur sampai tidur kembali, cara berpakaian, cara menyampaikan memang harus terlatih dan terdidik sehingga kita mampu bersaing dengan kelompok-kelompok yang lain. Setidaknya bisa membedakan mana yang tawadhu, mana yang pengecut, kira-kira begitu ya. Gitu Kang ya. Kadang-kadang kita memang jadi suatu ketika saya sowan ke salah satu kiai di Jakarta, beliau juga salah satu pembina GP Ansor. Kata beliau, kamu jangan nunggu disuruh orang, kamu harus aktif. Kalau ada mic nganggur langsung ambil. Kalau ada musola gak ada yang jaga langsung dijaga. Karena itu menjadi potensi ladang oleh kelompok-kelompok sebelah. Yang paling mengkhawatirkan adalah kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal yang justru nanti akan merusak tatanan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tugas kita sebagai kader Ansor, dan sampai hari ini saya mendeklarasikan diri sebagai santri ya. Belum siap dipanggil ustadz, belum siap apalagi kiai. Mazilna tolibin. Ya, kita akan selalu menjadi santri. Tidak Jadi, ada pensiun begitu Kang. Bahasa saya kepada teman-teman itu, saya akan ngurusin masjid yang belum ada kiainya.
Kalau di situ sudah ada kiai, kalau di situ sudah ada sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat NU yang lain, kita mengalah. Kita cari masjid yang kosong di Jakarta masih banyak. Di masjid-masjid perkantoran, di masjid mall, di masjid perhotelan itu banyak sekali. Kemudian ketika bicara tentang kita ingin memasuki ruang-ruang kosong di ibu kota, katakanlah ya, sebagai masyarakat menengah ke atas itu kan kadang space untuk belajar tentang keagamaan itu minim, sehingga kadang weekend baru bisa menyempatkan diri. Itu cara memasuki di ruang-ruang kosong itu bagaimana, Kang, kira-kira? Ya, diantaranya bikin podcast kayak gini. Oh gitu ya. Kalau nunggu live tiap pagi kan tidak mungkin. Dengan adanya podcast seperti ini kan bisa ditonton kapan saja sempat mereka. Dan jujur saja, alhamdulillah ya, hari ini warga NU sudah mulai melek medsos ya. Iya. Sudah mulai banyak konten-konten, ada Gus Baha, ada gus-gus yang lain yang sudah mulai membanjiri dunia media sosial, dan alhamdulillah saya sendiri sudah sangat bangga dan tidak perlu capek-capek ya. Kalau ada pertanyaan masyarakat langsung ke link YouTube. Yeah. Jadi beban santri sudah mulai berkurang ini. Tetapi yang penting saya berharap kepada sahabat-sahabat Ansor, Banser, Rijal Ansor semuanya, keluarga besar Ansor dimanapun Anda berada, kita harus lebih aktif mengisi ruang-ruang yang masih kosong, terutama ruang-ruang yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan masyarakat yang memiliki kecenderungan meningkat. Mereka memiliki keingintahuan yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, bahwa hijrah zaman now itu tidak harus kita pertentangkan. Jadi Istilah hijrahnya hijrahnya ya, artinya kita santri kan tidak perlu hijrah karena kita nggak pernah kemana-mana. Iya, betul. Ngapain kita hijrah kan gitu? Iya. Artinya sahabat-sahabat di luar yang belum berkesempatan menjadi santri, belum berkesempatan ngaji, kalaupun usia sudah lanjut kan nggak mungkin datang ke pesantren, tabarukan gitu, nggak mungkin. Atau sudah memiliki pekerjaan yang full time ya, sehingga dia tidak sempat untuk ngaji, bisa scroll. Yang penting pilihlah channel-channel yang berkualitas. Hari ini channel-channel yang nuansanya Nahdien sudah sangat banyak di YouTube, dan itu bisa menjadi bagian daripada cara kita untuk menjadi santri dan cara kita untuk hijrah, dan hijrahnya ke tempat yang benar. Jangan sampai salah hijrah. Banyak di luar sana yang keinginannya menggebu-gebu untuk hijrah tetapi mereka tersesat. Bahasa anak muda sekarang tersesat di jalan yang benar. Memang benar kan, tapi ternyata dia sesat gitu. Ada begitu banyak hal ya mengenai fenomena di ibu kota begitu kan ya. Dan tema tentang fenomena hijrah di zaman now itu saya kira untuk melihat pergerakan dari sahabat-sahabat Rijal Ansor untuk perlu kiranya masuk di dunia-dunia entertain begitu. Itu ada nggak sudah ada nggak semacam gerakan-gerakan itu gitu? Alhamdulillah. Kalau teman-teman saya di DKI Jakarta, alhamdulillah sudah ada beberapa dai yang sudah kita salurkan. Tentu tergantung kecenderungan masing-masing ya. Kan dai itu kan sangat beragam. Ada yang dai itu sifatnya lebih rileks, suka gambusan misalnya, suka rebahan, aja kita salurkan. Ada juga yang lebih pada entertain, tampil di YouTube atau di media-media. So, alhamdulillah hari ini sudah mulai berkembang, dan sahabat-sahabat kesadarannya sudah mulai bangkit nih, bahwa santri yang bener ya lu gitu. Bukan mereka gitu kira-kira kan. Nah, kesadaran ini harus kita sambut dengan cara ya bikin kegiatan-kegiatan podcast atau tapping segala macam, sehingga mereka itu terwadahi. Dan mereka itu alhamdulillah hari ini sudah mulai menampakkan kepediannya ya. Kalau dulu saya sendiri ya, jujur aja, dulu saya masuk ke masjid gak berani pakai baju Ansor. Karena pasti nggak diundang lagi, gitu kan. Alhamdulillah hari ini saya pribadi kemana-mana sudah mulai membawa simbol-simbol, karena memang ya santri yang benar ya kita sebenarnya. Dan kalau kita paksakan, kita beranikan diri datang ke mereka, insya Allah akan disambut baik oleh mereka. Dan inilah hijrah yang sebenarnya, hijrah zaman now yang tidak tersesat ya. Hijrah zaman now yang berangkat dari kita ketidaktahuan menjadi
pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, berangkat dari penasaran ya menjadi kenyataan. Karena kadang-kadang ini anak muda sekarang pingin hijrah itu bukan karena pingin taubat atau menjadi lebih baik, tapi karena penasaran. Ya kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan Rasulullah di dalam Arba'in Nawawi, hadis pertama semua santri pasti hafal ya. Motif hijrah kan macam-macam. Bahkan di hadis itu kan disebutkan ada yang motif hijrahnya kan cewek kan, ingin menikahinya kata Nabi kan. Lah hijrah zaman now memang fenomenanya sangat beragam. Ada artis yang mungkin kemudian pakai hijab. Pertama mungkin karena main sinetron yang memerankan emak-emak yang harus pakai jilbab misalnya kan. Awalnya begitu prosesnya memang, tetapi lambat laun ya, oh ternyata pakai hijab, pakai jilbab itu nyaman gitu kan. Jadi banyak sekali motif. Ada yang karena pingin jadi menantunya kiai jadi mereka terpaksa harus seolah-olah seperti Gus gitu ya. Jadi motif hijrah memang sangat beragam. Oke, apapun motifnya, mari kita sambut dengan baik. Kalaupun misalnya masih tersesat, kita luruskan sehingga mereka betul-betul hijrah ke jalan yang benar. Ada beberapa hal mungkin Kang Fauzan, ini menjadi kelemahan santri bisa jadi. Santri kan biasanya datang di halakohnya kiai, dan kiai membacakan kitab sampai selesai, bahkan mungkin berjam-jam, ada yang 3 jam itu betah sekali. Tetapi di era sekarang itu kita membutuhkan tema-tema yang sangat segmentatif, katakanlah tematik. Betul. Nah, ada nggak kiat-kiat dari katakanlah Rijal Ansor atau Kang Fauzan sendiri dalam menghadapi fenomena sosial itu, supaya mereka lebih tatak di dalam menghadapi hal-hal semacam itu? Jadi memang di dunia santri dengan di dunia Jakarta itu memang sangat berbeda ya. Kalau di tempat kita dulu di pesantren ya, yang paling dikedepankan kan keilmuan. Tetapi kalau di Jakarta jujur saja yang dikedepankan itu ya retorika. Ada orang yang ceramah itu sejak Assalamualaikum sampai Assalamualaikum, satu pun gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Isinya semua lelucon. Ada juga itu. Tetapi fakta di lapangan peminat mereka sangat banyak. Nah, hemat saya itu ya sah-sah saja. Yang penting konten dan substansi dari ceramah itu memang bagian daripada pemahaman dari apa yang mereka dipelajari pesantren. Misalnya kayak tema podcast kali ini, hijrah zaman now ya. Jadi dari awal sampai perbincangan kita nggak pernah kita keluar ya. Substansinya ya sebenarnya isi daripada apa yang kita sampaikan di pesantren, pelajari di pesantren, tetapi kita tidak perlu mengutip hadis, Al-Quran dan segala macam, karena saya yakin para santri semuanya sudah bisa ya. Dan itu menjadi kebutuhan di Jakarta, apalagi orang-orang di Jakarta yang memiliki time yang sangat sibuk, banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan, kan butuh waktu singkat padat untuk menjawab kegelisahan mereka. Misalnya ada pertanyaan bagaimana hukumnya hijrah, kan gak mungkin kita sampaikan menggunakan narasi hadis yang sangat panjang, ayat-ayat ya kan. Tetapi kita harus menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang singkat padat tetapi betul-betul mengena ke hati mereka. Kemarin tuh ada jamaah saya yang nanya, Pak Ustadz, nikah itu lebih baik perawan atau janda? Jadi ini kalau dibeberkan semua ini kan panjang kan? Ya kita jawab saja, Rasulullah pernah menikahi janda dan Rasulullah juga pernah menikahi perawan. Saya kan. Artinya dua-duanya selama ada nilai manfaat, ada nilai masalah ya fine-fine aja. Karena banyak di antara anak muda hari ini mungkin yang cita-cita aku pingin cepat punya kerjaan atau pingin cepat mapan ya, akhirnya terpaksa harus nikah dengan perempuan yang usianya lebih tua, yang lebih matang, atau perempuan-perempuan yang sudah punya pekerjaan dan lain-lain. Baik, Kang Fauzan, bicara mengenai pergerakan, bicara mengenai kaderisasi, artinya upaya PW Rijal Ansor DKI itu memang materinya dan kurikulum ketika melaksanakan katakanlah ada pelatihan dirosah ula itu juga menyesuaikan. Bahkan kemarin MDes DKI sudah bikin kegiatan dirosah ula dan follow up-nya itu harus tampil di media. Harus itu. Harus. Dan alhamdulillah
sudah ada beberapa yang lulus dan sudah tayang hari ini di di media sosial yang cukup bagus lah, yang cukup ternama ya. Sehingga saya ke depan berharap bahwa teman-teman Rijalul Ansor khususnya di DKI Jakarta ini betul-betul serius dan aktif di bidang masing-masing. Artinya kalau tugasnya dakwah ya dakwah saja gitu. Walaupun tidak berarti harus meninggalkan tugas-tugas yang lain ya, tetapi kefokusannya harus lebih kepada bagaimana dakwah milenial di ibu kota ini betul-betul ditata dengan baik sehingga kebesaran Ansor itu tidak hanya terdengar melalui artinya betul-betul dirasakan masyarakat akar rumput. Jangan lupa buat teman-teman Rijalul Ansor khususnya di DKI ya, mungkin teman-teman yang lain di luar sana, jangan sampai kita sibuk tampil di TV sementara dengan takmir masjid mushola terdekat tidak kenal. Karena banyak kita terlalu sibuk berbicara hal-hal yang global, yang besar, ketika ditanya siapa takmir masjid sekitar rumah Anda tidak kenal. Parahnya lagi masjid sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan diri sendiri. Dan itu menjadi kewajiban. Jadi salah satu di antara follow up Dirosaula MDS Ansor DKI Jakarta kemarin itu adalah satu, harus bikin acara yang mengundang takmir musola dan masjid sekitar rumahnya. Pastikan sudah kenal dan pastikan mereka memberikan testimoni. Syukur-syukur kita bisa ngundang pengurus ranting NU setempat ya, dan lain-lain, sehingga dakwah kita terutama di kalangan milenial di Jakarta ini betul-betul menyentuh akar rumput. Coba Kang Fauzan kasih kiat-kiat khusus juga berikut bersama teman-teman yang lain, bukan hanya di DKI Jakarta tapi sahabat-sahabat yang mungkin berada di ibu kota masing-masing gitu ya. Ada provinsi kan ada ibu kotanya masing-masing. Cara menghadapinya kira-kira bisa dikasih kiat-kiat praktis untuk sahabat-sahabat yang lain. Pada prinsipnya kan tiap daerah berbeda tantangannya. Yang penting, yang pertama menurut saya itu kita sebagai santri harus proaktif. Artinya sebagaimana saya katakan tadi, jangan nunggu dikasih mic, kita harus mencari mic. Jangan nunggu diundang, kita harus datang. Jemput bola. Jangan nunggu disuruh adzan, tapi kita harus adzan sendiri. Mungkin di awal masih banyak tantangan-tantangan di lapangan, tetapi saya yakin bahwa keilmuan atau tradisi pesantren yang kita bawa itu adalah suatu kebenaran yang harus betul-betul kita jalankan. Jangan sampai santri ragu-ragu, apalagi ragu-ragu terhadap metode yang kita bawa. Pastikan bahwa apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita itu harus tersampaikan juga kepada masyarakat, sehingga dakwah Rijalul Ansor ini betul-betul bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok muda, kaum milenial. Ya, syukur-syukur bisa menyentuh kelompok elit seperti kaum seleb dan lain-lain ya. Jadi ke depan kami akan mencoba masuk ke ruang-ruang yang sampai hari ini belum ada kiai di sana. Karena di sana kalau sudah ada kiai berarti sudah aman. Baik, menarik sekali. Closing statement-nya dulu ini Kang Fauzan. Bagi masyarakat maupun anak muda milenial dalam mengambil pelajaran ataupun figur-figur tertentu. Kadang-kadang kan kita menyukai figur artis atau ulama atau ustadz atau siapapun ya, itu kan beragam. Ada yang senang karena lucunya, ada yang senang karena kesederhanaannya, misalnya Gus Baha ya. Ada yang senang karena muatan materinya yang sangat padat. Biasanya kalau di perkantoran itu kan ceramah jangan ceramah lepas, tapi harus bawa laptop, harus presentasi ya, dalilnya seperti apa dan lain-lain. Yang penting dari sekian banyak kecenderungan dan kesenangan yang dimiliki itu ada muatan-muatan yang bisa menjadikan kita itu betul-betul hijrah ke tempat yang benar. Katakan begini, standar seorang dai misalnya, standar seorang santri minimal ngajinya bagus lah. Masa ngaku ustadz, ngaku dai, baca Quran belepotan misalnya.
kan malu-maluin. Jadi standar wajib santri ya bisa ngaji lah minimal lah. Gak usah muluk-muluk hafal alfiyah dan lain-lain. Ini sudah, kalau menurut saya di Jakarta sudah ketinggian. Beda dengan di kampung-kampung ya, di Jawa misalnya. Di Jakarta ini kebutuhan masyarakat itu hal-hal yang sangat ringan. Tidak perlu yang berat-berat. Yang penting mengena terhadap hati mereka. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, khususnya di luar komunitas Ansor Banser ya, karena saya tidak berani menceramahi sahabat-sahabat sendiri ya. Saya sampaikan nih untuk mereka di luar sana, ingatlah bahwa hijrah yang sebenarnya itu adalah hijrah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Bahwa segala sesuatu tergantung terhadap niat kita. Kalau niat kita baik, ingin menjadi orang yang lebih baik, ya, yang awalnya tidak sholat, ingin rajin sholat, yang awalnya belum berpuasa, ingin berpuasa, atau puasanya masih bolong-bolong, ingin sempurna. Kalau niatnya baik, maka insya Allah kita akan menggapai kebaikan. Dan perbedaan antara hijrah dan jihad ya, karena banyak orang mengatakan bahwa hijrah itu seperti jihad. Ini banyak jamaah di tempat saya itu bertanya, apa bedanya antara jihad dan hijrah? Katanya itu orang hijrah seperti orang sedang berjihad. Nah, perlu diketahui bahwa hijrah itu memiliki makna yang sangat luas. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, dari sekian banyak motif hijrah itu diakomodir Rasulullah SAW. Tidak kemudian ini hijrahnya setengah-setengah atau banyak kepentingan. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan perempuan sekalipun misalnya, lantas kemudian ditendang. Ini tidak sah hijrahnya, enggak. Semua mereka yang memiliki keinginan untuk hijrah itu diakomodir oleh Nabi. Tinggal bagaimana kemudian meluruskan. Mungkin ada yang belum lurus. Tinggal kemudian dikasih nasihat. Mungkin ada hal-hal yang masih melenceng dari kebenaran. Sehingga hijrah kita betul-betul hijrah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga berkaitan dengan bulan puasa ini, karena momentum Ramadan ini juga momentum hijrah ya. Ini khusus orang Jakarta kayaknya. Kalau santri-santri di daerah kayaknya enggak. Di Jakarta itu ada fenomena orang belum bisa berpuasa, tetapi dia rajin pukul beduk saat sahur. Di depan musola tadi nanya kepada saya, Ustadz, saya ini belum berpuasa, tatonya masih banyak. Loh, saya bilang, kenapa kok belum berpuasa? Belum kuat, Ustadz. Kenapa? Saya kerjanya siang malam, tapi saya bantu bangun sahur katanya. Itu gimana pahalanya kata? Saya bilang ya udah, saya bilang lanjutkan kreativitasmu ya. Tiap pagi silakan bangun sahur karena tetap dapat pahala kata saya. Tapi kalau bisa malu dong. Masa nyuruh orang lain sahur, dirimu sendiri tidak puasa. Kalaupun tidak full sebulan, minimal seminggu lah kata saya. Artinya fenomena ini ada di Jakarta dan itu harus tetap kita rangkul, jangan kita jauhi. Sehingga mereka sampai betul-betul kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Kang Fauzan Amin atas waktunya, luar biasa sekali. Sahabat podcast Ansor, demikian yang menjadi materi kita pada kesempatan Sabaran Sahur bareng Ansor kali ini, yaitu fenomena hijrah zaman now. Banyak kiranya kita bisa mengambil manfaat darinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.